Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Motovlog Sumatera Barat adalah motovlog yang menyajikan konten-konten seputaran Sumatera Barat. Halo. Nah, sekarang kita berada di jalan lintas Padang Bukit Pekanbaru Padang ya. Tepatnya sekarang kita berada di Kabupaten Agam. Lebih tepatnya ini di Padang Tarap ya. Padang Tarap Baso, Bukit Kabupaten Agam. Kita hendak menuju ke Padang setelah tadi kita seharian di Payakumbuh. Apa tema kita hari ini? Nah, kalian bisa lihat panggung perpolitikan di Indonesia saat ini, di mana kita dipecah menjadi 3 bagian, kubu 01, 02, dan 03. Beragam keunikan, beragam tipe, beragam kehebohan tersendiri, berbagai paslon-paslon presiden kita ya. Dan mulai melewati fase debat ya. Mungkin ini udah fase debat yang terakhir. Mungkin kalian sudah gemes ya melihat tingkah laku masing-masing paslon, apapun itu 01, 02, 03 ya. Saya posisi sekarang sih masih netral. Kalau kalian bertanya apa sih presiden pilihan abang gitu, nggak ada. Sama aja semuanya, sama-sama lucu ya. Yang satu tingkahnya begini, yang satu tingkahnya begitu ya. Yang satu lagi gini-gini, aduh, cukup tertawa lah ya. Bahkan anekdotnya sekarang kita bukan mencari yang terbaik gitu, tetapi bagaimana mencari yang lebih baik di antara yang ketiganya ini aja gitu. Karena saya menilai tiganya ini lucu-lucu semua. Kadang kita ada ombang-ambing ya. Hari pertama kita pro ke sini, setelah debat pindah lagi ke sini, debat ke selanjutnya balik lagi ke sini gitu kan. Nah, itu yang saya rasakan saat ini terhadap calon-calon kita kali ini. Nah, mungkin ini kita sikapi sebagai dewasa aja ya, jangan memihak atau menimbulkan kerusuhan ya antar calon ini, dimana kita dalam keluarga pun bisa berbeda-beda pilihan tersendiri ya. Jadikanlah pesta demokrasi kita ini dengan riang gembira gitu, yang disematkan oleh KPU saat ini ya. Politik riang gembira, dimana tidak ada lagi sengketa-sengketa yang sangat berarti ya. Semoga damai. Semoga Indonesia kedepannya mendapatkan presiden yang terbaik di antara ketiganya ini. Walaupun gak ada yang baik menurut saya ya, semoga ada cari yang lebih mampu menyampaikan atau menjaga amanat kita, aspirasi kita ya. Sebenarnya sih saya udah muak sih pesta demokrasi seperti ini. Sebagai contohnya DPR seperti ini loh. Nah, ini seperti ini. Pemasangan baliho aja sudah menyalahi aturan dengan cara memukul atau menempelkan ke pohon dengan menggunakan paku ya. Kasihan sekali pohon ini, butuh beberapa tahun untuk besar, malah udah besar dipakuin. Mungkin kelihatannya sepele ya, tapi kalau dipikir-pikir atau direnungkan lah ya, ada tiga buah makhluk hidup di atas bumi ini. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan. Itu makhluk hidup loh, makhluk yang mempunyai rasa sakit, makhluk yang mempunyai rasa perasaan.
Memang ada bermacam rasa, ada bermacam tipe bagaimana mereka mengungkapkan perasaannya. Kalau hewan oke lah dia menggigit atau menyerang balik, tapi pohon gimana gitu. Ya paling mereka mengeluarkan getahnya aja ya. Tapi ini dengan sengajanya para oknum caleg DPR RI sudah menyalahi aturan yang diterapkan oleh KPU ya. Padahal KPU udah jelas-jelas menyatakan dilarang menempelkan baliho spanduk di pohon karena akan mengganggu perkembangan tumbuh kembang pohon tersebut. Nah tapi ini masih banyak saya lihat. Nah ini saat ini memang udah lumayan bersih ya. Tetapi beberapa waktu yang lalu baliho-baliho ini wah semraut sekali ya. Bisa kalian di tempat kalian juga ya. Baliho-baliho yang ada di tanamkan oleh tim sukses ini sudah banyak sekali membuat pelanggaran-pelanggaran. Memang sih dengan menempelkan paku ya di pohon sedikit biaya, tetapi ya saya nggak bisa berkata apa-apa lagi. Sekarang saya lihat memang udah bersih nih. Biasanya ini sangat ramai sekali ini karena tim pengawas pemilu sudah mulai bekerja, sudah mulai merespon tanggapan-tanggapan warga. Jadi buat kalian-kalian ya, untuk perpolitikan ini, misalnya kalian mau pilih siapa, bingung siapa yang mau dipilih, menurut saya pilihlah pemimpin yang lebih ramah dengan lingkungannya gitu. Seperti ini kan aman, berdiri sendiri dia kan di atas tanah, tidak dengan menempelkan di pohon. Nah, menurut saya nggak usah pilih caleg yang bandel-bandel, belum nyalek dia udah menyakiti, sudah menyalahi aturan, bahkan dengan tidak malunya, dengan detail hajinya, dengan detail SPD, MM, FE, pendidikan yang luar biasa, masih aja tuh menyalahi aturan. Mending gak usah pilih itu aja. Pilihlah caleg-caleg yang lebih peduli dengan lingkungan. Jangan pilih caleg-caleg yang seenaknya kepalanya aja, belum menjabat udah melanggar aturan. Jangan tipu dayanya yang cantik dengan visi misi yang tak jelas. Mending gak usah pilih deh. Nah itulah keluh kesah saya ya pribadi. Sejujurnya saya nggak respect sekali sama caleg-caleg atau bahkan calon presiden pun bisa melakukan hal tersebut. Bersikaplah baik, ramah terhadap dunia politik kita. Anda dipilih atas nama rakyat, jangan belum dipilih aja udah menyalahi aturan. Sampai di sini dulu konten singkat kita mengenai masalah politik, perpolitikan. Terutama ini kita lihat sungguh ramai sekali ya, calon-calon anggota dewan ya yang akan duduk di Senayan ataupun di gedung-gedung DPR daerah. Semoga kedepannya Indonesia ini lebih baik. Saya tidak mau membilang visi misi dalam sebuah presiden apa, tapi kita lebih baik. Jangan sampai menjadi lebih mundur dari yang ada sekarang. Dan sekarang kita berada di Labuh Lurui, Bukit Takuruang ya, di Kabupaten Agam, menandakan kita sudah hampir dekat lagi dengan kota Bukit Tinggi. Dan saya tidak lupa-lupanya mohon maaf atas pengucapan kata atau ketersinggungan. Mana tahu di antara kalian yang juga menjadi caleg atau tim sukses dalam satu pasangan presiden atau caleg, mohon ini diperhatikan ya. Janganlah menempel-nempel
spanduk seperti ini dengan memaku ke batang pohon. Kasihan, karena mereka adalah makhluk hidup yang mempunyai perasaan juga ya. Untung kalian tidak paku kayak anjing gitu kan. Kalau anjing kalian paku aja bisa menggigit. Walaupun pohon itu yang punya perasaan. Sampai jumpa dari Labuan Lurui, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Motovlog pamit. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi menyajikan konten-konten yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa. Oh ya, jangan lupa follow juga akun TikTok kami, Motovlog Sumbar, di platform TikTok ya, agar kita bisa berinteraksi yang lebih intens lagi di media sosial lainnya. Sampai jumpa, see you.